sejarah salat ada beberapa poin yang perlu kita ingat ya, bahwasanya pertama para anbiya, para nabi, mereka juga salat. Mereka juga salat ya. Dan dalil tentang hal ini banyak ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam ya. Mereka membangun Ka'bah ya. Untuk apa? Lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Di antaranya dibangun Ka'bah untuk warruka'is sujud, untuk orang-orang ruku' dan sujud. Ya, artinya mereka salat, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian juga misalnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Wa aqimis salata li dzikri." Wahai Musa, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nabi Musa salat. Kemudian juga misalnya sebelumnya adalah Nabi Syuaib, ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasya. Ya. Wahai Syuaib, apakah salatmu memerintahkan engkau agar kami meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang disembah oleh nenek moyang kami, kami melakukan kepada harta kami yang apa kami sukai. Jadi mereka tahu Nabi Syuaib salat. Para anbiya mereka, Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara masih kecil, dia mengatakan inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, aku adalah hamba Allah. Allah menjadikan aku nabi, Allah memberikan kepadaku Injil. Karena Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakat. Allah berwasiat kepadaku untuk salat dan bayar zakat selama aku masih hidup ya. Kemudian dan nabi-nabi seluruhnya melaksanakan ibadah salat. Jadi permasalahan bagaimana tata caranya itu yang kita tidak tahu. Bagaimana tata caranya kita tidak tahu. Jika para nabi mereka juga salat ya, demikian juga umat para nabi sebelumnya juga diperintahkan salat ya. Umat-umat para nabi sebelumnya juga diperintahkan salat. Dan ini sangat jelas ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi SAW menerima perintah dari Allah salat 50 waktu, kemudian Nabi Musa turun kepada Nabi Muhammad SAW turun ketemu Nabi Musa, kemudian Musa mengatakan mintalah keringanan. Rasulullah naik lagi ketemu Allah, turun sampai dari 50 waktu jadi 5 waktu. Ya, setelah sampai 5 waktu, kemudian Nabi Musa masih suruh lagi. Ya Muhammad minta keringanan lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qad rawattu qaumi adana min dzalik. Aku telah menyuruh umatku untuk salat lebih sedikit daripada 5 waktu. Lebih sedikit 5 waktu mereka tidak melaksanakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Musa alaihissalam mereka juga diwajibkan salat tapi lebih sedikit dari 5 waktu, entah 4 entah 3, wallahu alam bisawab. Ya, tetapi intinya jika para nabi mereka salat, maka umat-umat juga sebelumnya juga diperintahkan untuk salat. Hanya saja kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu ya kaifiyatnya, kemudian berapa kalinya sehari. Berapa kali sehari kita tidak tahu ya. Tapi kita tahu mereka salat. Seperti Rahib Juraij ya, seperti dalam hadis yang masyhur ya. Yang dia punya sauma'ah, tempat kuil yang dia selalu salat di situ dari Juraij, dari orang yang saleh dari Bani Israel. Kemudian adapun salat berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Salatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pertama kali salat disyariatkan yaitu salat ya, dikerjakan ya tanpa kita ketahui bagaimananya ya.
ketahui berapa waktunya. Berapa kali sehari. Namun kata sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah, sebelum salat 5 waktu, kata Ibnu Hajar adalah 2 kali sehari. Sebagian ulama mengatakan 2 kali sehari. Ini awalnya ya, pada awalnya. Kemudian setelah itu diwajibkan salat malam. Salat malam ini berlaku sampai setahun ya, dengan berlaku setahun. Ini tentu ada perbedaan pendapat juga, tapi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama berlaku setahun ya. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa zid alaihi waratil Qur'ana tartila. Kemudian baru terakhir diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Kapannya wallahu alam bisawab ya. Tapi dia menjelang, ini terjadi menjelang hijrah. Terjadi menjelang hijrah. Akan tapi ketika diwajibkan salat 5 waktu, ya, pertama kali diwajibkan salatnya 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. 2 rakaat, ya. 2 rakaat. Jadi salat asar masih 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat. Salat maghrib mungkin 3 rakaat ya, tapi yang 4 rakaat masih 2 rakaat ketika itu ya. Kemudian masih menghadap Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis, yaitu Masjid Aqsa. Kemudian setelah itu setelah berhijrah, setelah sekitar 16 bulan atau 17 atau 18 bulan, setelah sekitar 16 bulan berhijrah, baru ya kiblat pindah ke Mekah. Ya. Selain itu mungkin sebelumnya sudah terjadi proses 4 rakaat, tapi kapannya Allah alam bisawab. Dan salat juga telah 4 rakaat. Tapi kapan ini Allah alam bisawab. Ya. Tapi Aisyah mengatakan awal mafuridat salat rakaatan ya, bahwasanya yang pertama diwajibkan salat 2 rakaat. Fa uqirrat fi safar wa utimmat fil hadar atau kama qalat. Maka kemudian safar tetap berlaku 2 rakaat tetapi mukim jadi 4 rakaat ya. Ini sejarah kira-kira demikian sejarah salat. Dan pertama kali Rasulullah SAW menghadap kiblat, pindah menghadap Ka'bah ketika Rasulullah SAW salat di Masjid Banu Salimah atau Masjid Bani Salimah ya. Ketika Rasulullah SAW menjenguk seseorang, kemudian Rasulullah SAW salat duhur di situ, baru 2 rakaat, kemudian turun ayat fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi rakaat ketiga keempat sudah dari menghadap ke utara berubah menjadi ke arah selatan. Dari menghadap Baitul Maqdis berubah menjadi menghadap Ka'bah. Dan itu ketika Rasulullah SAW salat zuhur. Makanya masjid tersebut sekarang dinamakan dengan Masjid Al-Qiblatain. Itu asalnya Masjid Banu Salimah.